Learners, welcome back to the math video. Sekarang kita akan lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, masih tentang sudut yang bertolak belakang, kali ini part yang kedua. Oke, supaya kalian tahu ya, kita di sini. Mari kita mulai. Oke, let me give you some brief review. Jadi kita sudah belajar ya tentang apa itu sudut yang bertolak belakang or opposite angle. Ada juga buku yang bilang vertically opposite angle. Well, they are all the same. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini ya. Jadi, kalau ada dua garis lurus yang saling berpotongan. Oke, di sini keywordnya yang sudah Miss highlight juga adalah garis lurus as we know. Ini LN sama KM, ini adalah dua garis lurus. Oke, sama-sama lurus. Nah, mereka, kalau misalnya mereka saling berpotongan, maka terbentuklah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Nah, mana sih pasangan sudut yang saling bertolak belakang? Yang pertama adalah sudut KOL dengan MON. KOL berarti ini ya, sama ini. Oke, mereka baku bertolak belakang ya, depan belakangan gitu. Lalu yang kedua adalah sudut MOL sama KON. MOL berarti yang di atas sama KON yang di bawah. Gitu ya, tapi again syaratnya adalah mereka harus dua garis lurus. Gitu ya. Oke, lalu ketentuan berikutnya adalah kalau ada sudut-sudut yang bertolak belakang, nanti berarti besarnya sama. Gitu. Oke, untuk menguji apakah kalian sudah paham dari video sebelumnya, manakah di antara sudut-sudut berikut yang bertolak belakang? Hayo, masih ingat syaratnya adalah dua garis yang berpotongan itu harus sama-sama garis lurus. Jadi, let's have a look at the first picture. Apakah ini bertolak belakang? Iya, karena ini sama-sama garis lurus. Oke, jadi sudut yang biru-biru ini mereka sama besarnya karena mereka bertolak belakang. Oke, memang mata harus bagus seperti yang Miss bilang di video sebelumnya. Oke, yang kedua, apakah ini bertolak belakang? Yes, ini ya, ini sama-sama lurus, jadi yes, ini bertolak belakang. Nah, yang ketiga ini gimana ya? Tentu tidak, ya, karena dari besar sudutnya aja udah nggak sama, ya berarti garisnya emang nggak lurus gitu. Walaupun mereka letaknya baku depan belakang, tapi kalau dua garisnya itu bukan lurus, ya berarti kita nggak bisa decide itu sebagai sudut yang bertolak belakang, gitu, ya. Nah, ini nih, satunya garis panjang, satunya garisnya pendek, tapi however mereka berdua lurus loh. Jadi ya, ini sudutnya bertolak belakang, gitu. Nah, gimana dengan yang kelima, yang terakhir ini? Nah, yang di sini garisnya lurus ya, tapi kalau misalnya kita lihat, yang di bagian sini nggak lurus, gitu, nggak lurus. Nah, berarti ini bukan sudut yang bertolak belakang, gitu ya. Memang mata harus bagus, dan kabar baiknya adalah nanti kalau misalnya kamu ketemu soal, pasti akan dibilang di clue-nya itu bahwa garis ini dan garis ini mereka adalah garis lurus. Jadi kamu sebenarnya kalaupun misalnya nanti kamu takut mungkin kamu punya gangguan silindris di mata kamu, don't worry, biasanya nanti di soalnya akan diberitahu garis-garis mana saja yang merupakan garis lurus sehingga kamu nanti bisa decide apakah mereka merupakan sudut-sudut yang bertolak belakang dari garis-garis itu. Ya, oke, let's start. Kita akan masuk ke contoh soal. Oke, example 1. Oke, ini sorry ya, ini contoh soal yang kurang baik karena Miss tidak menyebutkan mana yang garis lurus. Tapi di bukumu kabar baiknya disebutkan kok mana garis lurusnya, ya. Oke, Miss sebutkan secara lisan. Jadi garis AB dan CD mereka berdua adalah garis lurus. Oke, jadi otomatis sudut-sudut yang terbentuk adalah sudut yang saling bertolak belakang. Oke, kalau misalnya Miss punya AOC berarti dia pasangannya sama BOD, gitu ya. Oke, demikian juga kalau misalnya Miss punya ini, BOC berarti nanti akan bertolak belakang dengan AOD, gitu ya. Yang ditanya adalah find the value of A. We have A here. Kita disuruh mencari A-nya ini berapa. Oke?
Mari kita berangkat dari pengertian, kasar banget pengertian sudut yang bertolak belakang. Oke, sudut yang bertolak belakang itu besarnya gimana? Ayo. Besarnya? Yes. Sama. Oke, berarti kalau misalnya Miss punya sudut apa, bertolak belakang sama sudut apa, berarti nanti besarnya sama. Berarti Miss bisa hubungkan dengan tanda equals to, ya, sama dengan. Gitu. Tinggal dikasih masuk sudut-sudutnya. Nah, di sini kita punya 2A plus 10. Mari kita kasih masuk ke sini, 2A plus 10. Miss, saya mau kasih masuk 68-nya dulu. Ya, nggak apa-apa. Orang sama dengan mau dibolak-balik kiri, kanan, kiri akan tetap sama aja. Gitu ya. Sama dengan sudut yang kedua adalah 68 derajat. Oke, kalau sudah ada persamaannya, kita tinggal main-mainin aljabarnya ya. Oke, di sini di kiri idealnya adalah tempatnya variabel. Jadi plus 10-nya mau nggak mau kamu harus pindahkan ke sebelah sini. Ya, kamu tahu asal-usulnya pindah-pindah. Sebelum disebut pindah-pindah, kamu tahu asal-usulnya ya, kenapa bisa disebut pindah. Gitu. Jadi di sini akan tertinggal 2A sama dengan 68. Syaratnya pindah adalah ganti tanda. Jadi kalau awalnya kamu punya plus 10, ketika dia dipindah dan melewati tanda sama dengan, berarti nanti dia akan berubah jadi minus. Gitu, ya. Tinggal dihitung 2A, nggak ada perubahan. Ini yang harus kita hitung karena di sini ada operation. 68 dikurang 10, hasilnya adalah yes, 58. Nah, ini belum selesai, it's not finished yet, karena yang ditanya adalah nilai A-nya. Bagaimana cara cari nilai A? Ya udah, kalau di sini kamu punya koefisiennya 2, supaya nanti bisa jadi A, simply kamu tinggal bagi 2, gitu ya, supaya nanti at the end kita bisa cancel this out, jadi nanti akan tertinggal A-nya. Ingat, karena ini persamaan, berarti whatever you do onto the left side, kamu juga harus lakukan itu di kanan. Gitu ya. Jadi sudah ya, yang tadi sudah di cancel out, jadi tinggal A. Lalu kalau 58 bagi 2 itu hasilnya adalah oke, 29 gitu ya. Mari kita cek. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam persamaan yang ini apakah benar? 2A tambah 10 berarti 2A means 2 dikali A. 2 dikali 29 tambah 10 gitu ya. Ini 58 tambah 10. Yes, betul, exactly 68. Sama, ya. Oke, jadi inilah jawabannya. A sama dengan 29 derajat. Oke, let's move to the next example, ya. Nah, example yang kedua masih berkaitan dengan example yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi diminta the value of A, nah sekarang the value of B. Again, Miss minta maaf, Miss lupa mencantumkan bahwa garis ini dan garis itu mereka sama-sama garis lurus ya. Miss kasih kamu penjelasan secara lisan aja ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah nilai B-nya berapa gitu ya. Ada banyak cara. Cara yang pertama, oke, kamu bisa cari yang ini dulu, nak. Oke, kenapa harus cari yang ini? Karena kan ini sama ini nanti mereka bertolak belakang. Jadi once kamu ketemu yang ini, nanti ini bisa dihitung. Gitu. Kita cari dulu ya sudut AOD-nya. Berapa? Gitu. Nah, AOD-nya dicari dengan apa, Miss? Ingat, kamu masih punya bekal sudut bersuplemen. Nama lainnya adalah sudut berpelurus apa sih, Ku? Iya dong, berpelurus. Kita kan lagi ngomongin garis lurus. Gitu ya. Sudut berpelurus. Nah, dari namanya aja udah ketahuan nih. Berarti ini nanti kalau misalnya dijumlahkan, ini, karena tadi Miss juga sudah sebutkan bahwa AB ini garis lurus, berarti kalau ini 68, AOD-nya bisa dicari dong dengan cara bagaimana? 180 dikurangi 68. Yes, karena mereka kan berpelurus. Gitu. Jadi in total, mereka harus 180 nih. Nah, sudah ada 68 di sini, berarti yang atas berapa? Tinggal sisa dikurangkan, gitu ya. 180 dikurangi 68 hasilnya adalah 112, gitu ya.
8 tambah 2, 10, 6 tambah 1, 7, masih 1. Oke, 112 gitu ya. Nah, di sini berarti Miss akan isikan, ini adalah 112 derajat gitu. Nah, berarti kita bisa menentukan nilai B-nya berapa dengan langkah yang kedua adalah baru kita masukkan ke yang namanya sudut yang bertolak belakang. Oke, kita tahu ya sudut-sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi kalau misalnya ada dua sudut, mereka saling bertolak belakang, tinggal dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kita sudah punya ini nih, 6B kurang 8 sama 112. Mereka saling bertolak belakang. Jadi, mari kita masukkan. 112. Nah, tinggal mainin aljabar aja nih, min 8. Tempatmu bukan di sini, jadi kamu harus bergabung dengan 112. Ya, once dia pindah tempat dan melewati tanda sama dengan, syaratnya adalah tandanya harus diubah. Jadi di sini kita punya 6B sama dengan 112 ditambah 8. Oke, berarti 6B sama dengan berapa nih? 12 tambah 8, 120. Ya, supaya bisa dapat B-nya, berarti tinggal dibagi 6. Kenapa bagi 6? Ya, according to the coefficient. Gitu, ya. Kalau kiri bagi 6, kanan juga harus bagi 6 dong. Gitu, supaya equal, karena ini equality. Gitu, jadi tinggal B sama dengan 120 bagi 6, 12 bagi 6, hasilnya 2, masih ada 0, 20. Gitu, ya. Oke, itu cara yang pertama. Jadi B-nya adalah 20. Oke, kalau kamu nggak percaya bisa dikasih masuk ke ini ya, 6B kurang 8. Nanti kalau jawabannya 112, berarti jawabanmu betul. Nah, cara keduanya apa, Miss? Nah, cara keduanya Miss nggak mau hitung panjang-panjang ya, soalnya tempatnya nggak cukup. Dan supaya waktunya nggak terlalu lama. Kamu nanti bisa coba sendiri. Nah, cara yang kedua, kamu bisa have a look at line AB. Oke, have a look at the line AB. Ini kan juga garis lurus ya. Berarti harusnya kalau ini tambah ini, itu 180 gitu. Atau kamu bisa juga have a look at line CD gitu. Nah, ini kan juga garis lurus. Nah, berarti kamu bisa tulis begini, nak. 6B dikurang 8 ditambah 68 ya, sudut yang kiri tambah sudut yang kanan sama dengan 180 derajat. Kenapa ya? Karena CD ini adalah straight line gitu. Ya, nanti kamu bisa ubah-ubah, kalau misalnya perhitunganmu benar pasti sama, jawabannya B equals to 20 gitu ya. Sorry for the messy, Miss hapus ya supaya kamu bisa lebih clear lihatnya. Oke, jadi B equals to 20. Oke, ternyata ada space, tapi kamu coba sendiri ya tadi ya. Ini tambah ini sama dengan 180. Oke, Miss akan skip ke example berikutnya supaya tidak terlalu lama waktunya. Oke, nah ini example 3. Kalau tadi kita cuma punya exactly benar-benar kamu tahu pasangan sudutnya yang mana yang bertolak belakang. Nah, yang di example 3 ini dan example-example berikutnya, ini ada lebih dari dua sudut nah yang terbentuk dan ada garis tambahan yang memang dibuat untuk mengecohkan kamu supaya kamu bingung mana garis-garis yang lurus dan mana sudut-sudut yang bertolak belakang. Nah, kalau ada lebih dari 4 sudut yang terbentuk dari garis-garis ini dan ada garis tambahan lainnya, pesannya Miss cuma satu, yaitu cari dua garis lurusnya. Again, biasanya di soal nanti akan dikasih tahu garis apa dan garis apa yang merupakan garis lurus gitu. Tapi sorry, ini Miss nggak sebutkan yang mana garis lurusnya. Tapi I'm gonna tell you, this is the straight line. And ini juga gitu ya. Jadi garis yang Miss tandai ini adalah straight line. Jadi nanti kita bisa tahu. Oke. Nah, garis-garis ini adalah straight line. Berarti kalau di sini adalah straight line, kita tahu ya bahwa sudut-sudut yang dibentuk antara dua garis ini, berarti pretend ini nggak ada dulu ya, nak ya. Nah, berarti garis-garis yang sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis ini adalah sudut yang bertolak belakang. Berarti ini 81 sama yang di sebelah kanannya ini. Nah, ini juga sama 81 harusnya gitu ya. Ini 81, pasangannya sudut yang bertolak belakang sama 81 yang mana? Yang ini nih. Nah,
Ketemu kan kalau kita udah tahu garis lurusnya? Berarti berangkat dari pengertian sudut yang bertolak belakang, besarnya kan sama ya? Berarti apa dengan apa besarnya sama. Oke, berarti yang di kiri kita punya 81, yang di kanan kita punya ini nih. Ini mereka ternyata gabungan dari dua sudut, yaitu D sama 65. Ya udah, berarti ini D plus 65 atau 65 plus D, terserah kamu. Gitu, ya. Nah, gimana cara jawabnya? Ya udah, Miss kan kata Miss kan yang ada hurufnya harus di sebelah kiri, idealnya. Tapi kalau misalnya dia di sebelah kanan, ya nggak apa-apa, biarkan dia di kanan. Berarti 65-nya dong yang harus pindah ke sini. Gitu, ya. Berarti kalau 65-nya pindah, dia kan ngelewatin sama dengan. Jadi, minus 65 ya, sama dengan D. Ya, nanti kan di akhirnya tinggal dibalik aja. Gitu. 81 kurangi 65 adalah 16 ya kayaknya ya. Oke, sama dengan D. Ya udah, D sama dengan 16 gitu. Ya. Jadi it doesn't matter di mana variabelnya, yang penting dia harus sendiri gitu, ya. Dan tips untuk kamu mengerjakan soal yang seperti ini adalah cari garis lurusnya terlebih dahulu. Gitu. Ya, that's example 3. Oke, example 4. Semoga kamu belum bingung ya. Ini, coba dilihat, ini ada 3 garis dan semuanya garis lurus ya. Oh ya, anyway, kalau misalnya ada lambang begini, ini artinya mereka garis lurus ya. Oke, jadi nanti bukan hanya ada 4 sudut nih, kalau 2 garis, itu kan terbentuk 4 sudut ya. Kalau 3 garis lurus, ya berarti 6 sudut dong. Gitu, ya. Nah, mari kita cari the value of G. G, ya, G-nya di sini. Oke, berarti kita harus tahu dulu dia bertolak belakang dengan sudut yang mana. Nah, kita lihat dulu, nah, sudut ini terbentuk dari garis ini dan garis ini. Yuk kita lurusin. Yang hijau ini berarti begini. Dan yang satu lagi, yang kaki sebelah kanan, dia di sini. Oke, lihatlah mana yang terbatasi oleh garis hijau. Ternyata yang ini. Nah, berarti 2G itu bertolak belakang dengan sudut yang ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sudutnya yang ini? Ya, kan ada clue lagi. Nah, di sini kan dia juga garis lurus, toh. Nah, yang ini garis lurus. Jadi kalau garis lurus berarti semua sudut yang di sini harusnya equals to 180 degree. Right? Karena ini adalah straight line. Oke, berarti kalau di sini kamu sudah punya 85 dan kamu punya 45, sisanya tinggal berapa supaya terbentuk 180? Gitu toh? Yuk, 85 tambah 45 tambah berapa lagi supaya jadi 180? Ini tambah ini adalah 130 ditambah berapa sama dengan 180. Ya, berapanya berarti adalah 180 dikurangi 130. Gitu ya, jadi 50. Oke, tanda tanyanya ketemu nih, di sini 50. Nah, sekarang bisa kita kerjakan dengan konsep sudut yang bertolak belakang. Oke, besarnya sama, jadi apa sama dengan apa. Gitu ya, ini kita punya 2G, terus kita punya 50. Oke, berarti tinggal, waduh gampang banget nih, ini tinggal dibagi 2 ya. Kalau kiri bagi 2, kanan juga bagi 2. Cancel, cancel, tinggal G sama dengan 50 bagi 2 adalah 25. Gitu ya. Yang penting kamu tahu dulu, nak, cari straight line-nya dulu. Setelah itu kalau misalnya unknown, kamu masih berhubungan dengan unknown, kayak ini tadi 2G sama dengan, lah ini berapa, Miss? Ya, kamu bisa pakai senjata straight line. Oke, equals to 180. Seperti itu. Semangat ya, setelah ini adalah contoh yang terakhir. Semoga kamu nggak bosan. Oke, lebih banyak. Lebih banyak garis ya. Again, kalau ada seperti ini berarti mereka garis lurus. Kalau ada panahnya ini, nah. Oke, berarti ini lurus. Ini juga lurus. Dan ini juga lurus. Nah, ada satu garis pengganggu nih, yang ini nih. Ganggu aja nih garis ya. Jadi, let's ignore at the first.
Ini ya, ini jadi garis pengganggu. Nah, sekarang yang ditanya adalah find the value of I di sini. Nah, berarti kita harus tahu nih, kalau misalnya I ini dia bertolak belakang sama siapa? Coba dilihat dulu. I ini bertolak belakang sama yang mana ya? Ternyata dia nggak ada pasangan bertolak belakangnya. Kalau misalnya ini begini, nah ini sama ini, nak. Tapi ternyata kan nggak ada garis bantu ini. Ini kan garisnya buntung, cuman sampai segini. Berarti ya udah kita harus gabungkan dia dengan apa yang diketahui. Nah, yang diketahui kan garisnya yang ini. Sorry, sudutnya kan yang ini. Oke, 57 plus I. Nah, ini bertolak belakang sama yang mana nih? Ya, bener banget sama yang di atas. Nah, yang di atas juga unknown, Miss. Tenang, di sini ada bantuan. Ini adalah straight line. Oke, berarti ini kalau dijumlahkan harus equals to 180 degree. You have 43, you have 28. Berarti dikurangi aja ya. Dikurangi 43 plus 28. Miss langsung gitu ya. 180 dikurang berapa ini? Nggak usah pakai kurung lah. 671 ya, sama dengan 109. Gitu ya. Nah, segini sudah ketemu nih 109. Nah, yang ini, yang 109 berarti bertolak belakang sama yang bawah 57 tambah 1. Oke, ya udah yuk, silahkan dikerjakan. Semangat! Berarti ini 109, biar kamu gampang ya, Miss tulis dulu. 57 plus I sama dengan 109, gitu ya. Berarti I sama dengan 109 dikurangi 57. Gitu ya. I sama dengan berapa ini? 52. Selesai. Jadi inilah jawabannya. Ya, berarti di sini I-nya adalah 52. Dan yes, memang kalau misalnya mereka dihitung bersamaan 57 sama 52, mereka akan menghasilkan 109 yang adalah bertolak belakang dengan yang atas. Gitu. Ya. Ya, finally selesai contoh soalnya. Miss sengaja kasih banyak-banyak supaya kamu tahu ya, terbiasa dengan mana sih sudut-sudut yang bertolak belakang. Now it's time for you to do the exercise. Silahkan dilihat di agenda di mana exercise-nya dan mana-mana yang harus kamu kerjakan. Terima kasih 7 grader sudah setia menyimak dari awal sampai akhir video ini. Semoga apa yang Miss sampaikan kamu dapat mengerti dan bermanfaat untuk kamu bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Thank you so much and see you on the next video. Bye-bye!